Oke, selamat pagi semuanya adik-adik Edologi. Kali ini kita ada tamu nih dari Bandung. Oke, ini dengan Pak Rudi. Jadi Pak Rudi ini adalah salah satu guru di Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Cimahi. Beliau ini banyak sekali prestasinya, terutama di tahun 2018-2019, sampai pada puncaknya kemarin adalah menerima Satya Lencana Pendidikan dari Presiden Republik Indonesia. Ini prestasi yang luar biasa dan menurut Kairo ini bagus banget nih kalau misalnya bisa di-sharing dengan adik-adik Edologi. Untuk detailnya, kita coba minta Pak Rudi ya untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Kang Ilo. Saya Rudi Haryadi. Background saya sama seperti Kang Ilo, dulu sekolah di SMK. Kebetulan SMK-nya ini teknik. Nah, selepas dari SMK, ya sama seperti lulusan yang lainnya, dominasi aktivitasnya ini bekerja. Dulu saya bekerja di ISP jadi teknisi. Ya. Jadi kerjaan saya tarik-tarik kabel, naik-naik panjat-panjat tower, pasang-pasang antena gitu kan. Sampai 4 tahun saya kerja di situ sebelum akhirnya pada tahun 2004 kembali ke sekolah. Itu background saya. Ya, terima kasih Pak Rudi. Nih, Pak Rudi, kemarin waktu dari lulus STM, itu kan emang secara umum kerja ya, orang-orang yang adik-adik atau teman-teman yang lulus dari STM itu kan bekerja. Dan itu memang kita dipersiapkan ke sana. Nah, apa sih momen yang memberikan inspirasi bahwa ini Pak Rudi ini mau kembali ke sekolah dalam artian, ini kan lanjut lagi kuliahnya kan, sebelum juga mengajar. Itu kenapa tuh Pak Rudi? Ya. Kenapa anak STM perlu juga atau boleh mempertimbangkan untuk kuliah lagi? Mungkin pada saat itu ketika lulus dari SMK juga aktivitas di luar ya, aktivitas pekerjaan teknisi itu ya kita jalani memang sesuai dengan job desk, apa yang harus dikerjakan, hak dan kewajibannya kita lakukan. Satu hal yang paling penting yang menurut saya itu menjadi prinsip bagi semua adik-adik atau kita semua di dalam aktivitas, do the best. Apapun yang kita kerjakan, tampilkan yang terbaik. Itu yang menjadi prinsip di dalam pekerjaan. Sehingga setiap ada momen, setiap ada kesempatan, dari kesempatan terbaik itulah akan muncul satu peluang. Dan mungkin pada saat itu, karena kan pekerjaan itu shift ya, ada shift pagi, siang, malam gitu kan. Ya. Nah, ketika saya kebagian shiftnya shift malam atau shift siang, kadang kebetulan rumah saya ini dekat dengan sekolah, jadi kadang suka main sekolah gitu kan. Main sekolah. Nah, satu waktu diajakin buat bergabung di kelas. Tapi karena saya tidak punya background untuk ya istilahnya ngajar gitu kan, sehingga saya nggak berani untuk menerima tawaran tersebut. Hanya saja dari guru yang saat itu ngajak, ya minta tolong. Kalaupun misalkan saya tidak bergabung, saya diminta tolong untuk mencari siapa kira-kira orang yang bisa bantu untuk ngajar. Kebetulan tahun 2004 itu ada jurusan baru bidang TIK yang dibuka di sekolah. Nah, kebetulan pada saat itu diminta tolong untuk mencarikan, seminggu 2 minggu nggak ketemu, akhirnya karena mungkin perasaan istilahnya empati ke sekolah juga, kalau saya nggak ketemu dengan yang siap ngajar, ya otomatis oke lah, saya coba untuk terima. Oke lah, saya coba ngajar. Dan di saat itu juga saya berpikirannya saya punya aktivitas di luar menjadi karyawan atau teknisi, tapi di sisi lain ada aktivitas di sekolah, tentunya saya harus memilih salah satu dari dua itu. Akhirnya saya ngobrol ke pimpinan tempat saya kerja, saya bilang aktivitas kalau kerja shift di sini pagi-paginya itu saya gunakan untuk bantu di sekolah. Akhirnya saya sampaikan saya mendapat tawaran untuk ngajar gitu kan.
Oh, iya. Akhirnya dari itu, akhirnya dari perusahaan itu dikasih istilahnya cuti ya, Ya. dikasih cuti di luar tanggungan. Saya dikasih cuti luar tanggungan 3 bulan. Jadi di situ Oh. dikasih kesempatan, Hmm. silakan dicoba 3 bulan. Kalau kerasan silakan lanjutkan, tinggal urus apa namanya, pengunduran diri. Tapi kalau nggak kerasan, balik lagi ke sini, segalanya tetap, hak dan kewajibannya tetap. Itu pada saat tahun 2004 itu. Itu luar biasa ya, maksudnya dikasih kesempatan seperti itu dari perusahaan ya, itu juga termasuk jarang sebenarnya. Kayak Ya karena mungkin tadi ketika kita beraktivitas di sana menunjukkan prestasi kerja yang baik, sehingga apapun yang menjadi aktivitas kita di sana memberikan manfaat untuk perusahaan, mereka juga ketika kita ada niat baik pasti akan support. hmm. Hmm. Istilahnya tidak ada kecemburuan atau tidak ada hal negatif yang kita sampaikan, akan kembali lagi menjadi hal baik kepada kita. Itu mungkin. Ya, betul. Jadi salah satu keuntungannya mungkin juga ya, waktu ngajar Pak Rudi ini kan udah punya background dari dunia industri. Itu gimana tuh? Kira-kira relasinya dengan waktu mengajar, apakah benar-benar bermanfaat atau seperti apa? Justru itu sangat terasa sekali manfaatnya, Kang Ilo. Jadi begini, waktu lagi kerja di teknisi itu, kebetulan saya ambil kuliah D3. Itu kenapa saya ambil kuliah D3? Pikirannya supaya cepat selesai. Yang kedua juga supaya lebih implemented gitu. Jadi apa yang dikerjakan di sana itu dapat disupport dari perkuliahan. Sehingga saya ngambil D3. Habis lulus D3 itu baru saya dapat kesempatan. Nah, ketika saya memutuskan aktivitas di sekolah, karena ya tadi dibilang tidak punya background kependidikan, sehingga nggak tahu ngajar itu kayak gimana kan. Di kelas itu mau menjelaskan susah. Tidak seperti kalau kita beraktivitas di dunia kerja. Di dunia kerja sebagai teknisi yang kita hadapi itu mesin, yang kita hadapi itu perangkat, bukan manusia gitu kan. Tapi ketika di sekolah kita ketemu dengan manusia dinamis yang harus dikerjakan, sehingga agak kesulitan. Tapi satu hal, kita di situ punya kesempatan untuk berbagi apa yang kita punya pengalaman di industri, kita sampaikan sebagai bentuk pembelajaran, dan itu luar biasa sangat bermanfaat untuk sesi sharingnya. Pendidikannya yang dari D3 itu diambilnya kapan? Sambil kerja, sambil ngajar, sorenya ngambil D3 atau seperti apa? Dan saya juga tahu ini Pak Rudi kan sebenarnya sudah lulus sampai ke S2 ya. Itu gimana tuh? Jadi antara mengajar, ngambil kuliah, D3, S1, S2, itu gimana itu? Oke. Dulu D3 itu saya ambil ketika saya menjalani aktivitas jadi teknisi. Jadi kalau sip pagi, sip siang gitu kan, kebetulan kuliahnya itu kelas sore. Kuliahnya kelas sore. Jadi mulai jam 5. Jadi kalau kalau kerja sip pagi itu selesai jam 4, langsung saya selesai kerja masuk kuliah. Kalau ke bagian sip siang itu ya saya minta izin untuk mengerjakan tugasnya saja, tugas kuliah. Kalau ke bagian sip malam itu kan masuknya jam 8, jam 9. Ya, saya aktivitasnya kuliah dulu, setelah kuliah baru masuk kerja. Itu ketika di sana. Nah, setelah selesai D3 baru saya ke sekolah. Nah, 1 tahun atau 2 tahun setelah di sekolah itu beraktivitas jadi guru, baru terpikir oleh saya untuk melanjutkan S1. Hal ini kaitannya dengan yang pertama memang keharusan kalau pengajar itu harus S1, itu yang pertama. Kedua memang kebutuhan keilmuan juga. Kebutuhan keilmuan yang istilahnya memaksa saya untuk ambil kuliah lagi. Nah, pada saat itu saya sempat punya pikiran resign dari sekolah, resign dari tugas guru, kemudian saya concern kuliah. Habis kuliah rencana saya kembali lagi ke sekolah, tapi ketika dikomunikasikan sama pimpinan di sekolah pun sama, itu tidak dapat izin. Artinya dari sekolah itu
Karena ketika aktivitas juga yang tadi prinsip do the best itu disampaikan, ketika saya minta izin untuk keluar gitu ya, ketika saya minta izin untuk resign dari sekolah, dari sekolah itu ditanya, kenapa resign gitu kan? Saya bilang saya mau sekolah lagi Pak. Nanti kalau udah selesai kuliahnya, saya sudah punya ijazah, saya kembali lagi ke sini. Dari sekolah ya alhamdulillah saya dapat jawabannya itu nggak usah resign. Kalau mau lanjut kuliah silakan cari tempatnya saja yang sekiranya jadwalnya itu tidak mengganggu aktivitas atau tugas kewajiban di sekolah. Terus saya bilang lagi kan, kebetulan pada saat itu saya masih honorer kan, tahu sendirilah honorer gajinya berapa gitu kan. Saya bilang, gimana saya mau kuliah Pak kalau gaji di sini sekian rupiah gitu kan. Akhirnya kebetulan tahun 2005-2006 itu di sekolah itu ada program namanya SBI, Sekolah Bertaraf Internasional. Nah, di situ ada alokasi untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, dari situ ada slot untuk meningkatkan pendidikan. Akhirnya saya diberi slot itu untuk melanjutkan pendidikan. Alhamdulillah 2 tahun kemudian 2006 sampai 2008 saya selesai S1. Selesai S1 itu 2008 pengangkatan pegawai negeri, saya ada kesempatan. Nah, kebetulan baru di situ untuk kuliah S1-nya. Kalau kuliah S2-nya, itu selang beberapa tahun setelah S1 itu kan, kemudian waktu S1 juga saya belum terlalu ngajar itu seperti bagaimana, SMK itu bagaimana gitu kan. Hingga muncul keingintahuan saja, hanya muncul keinginan tahu apa sih kurikulum itu gitu kan. Ngajar itu harus gimana, karena S1 yang saya ambil jurusannya itu bukan jurusan berkaitan dengan tugas guru juga. Itu teknik juga, sama seperti D3. D3 saya ngambil teknik elektro, S1 juga saya ngambil teknik elektro lagi. Nah, baru yang S2-nya saya ngambil konsentrasi untuk istilahnya mempelajari pedagogisnya, bagaimana penanganan pengelolaan pembelajaran gitu kan. Nah, luar biasa. Jadi ini ceritanya panjang ya, kalau aku lihat jadinya dari evolusi dari kita lulus STM, baru di lulus STM, bekerja, terus ngambil kuliah D3, itu pun sebenarnya sesuatu ya, dari kerja ngambil D3 itu kan mungkin ada beberapa yang tidak mengambil kesempatan itu atau tidak berpikir ke sana mungkin. Ya. Pikiran saya saat itu ngambil D3 bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang saya berpikiran aktivitas kita itu harus selalu positif, harus selalu diisi. Artinya ketika saya beraktivitas di teknisi itu, aktivitas itu dihabiskan di kantor kan? Aktivitas dihabiskan dengan memenuhi tugas. Artinya dari kantor disuruh ngerjain ini, saya kerjain gitu kan. Tapi mau sampai kapan saya mengerjakan job desk itu? Apakah sampai itu mengerjakan job desk itu? Sehingga muncul keinginan untuk berkembang itu, saya harus meningkatkan kualitas diri. Sehingga saya ambillah kuliah, walaupun saya ambilnya kelas karyawan gitu. Jadi bukan gaya-gayaan untuk meningkatkan level di pekerjaan saja, bukan. Tapi memang keharusan untuk kita meningkatkan kualitas diri itu salah satunya dengan kuliah kan. Ya betul, saya setuju banget itu Pak Rudi. Nah Pak Rudi, ini kan udah lama nih ngajar nih. Kira-kira apa nih yang paling menarik dari mengajar? Paling menarik? Kalau dibilang paling menarik sebetulnya saya bingung. Karena untuk aktivitas di sekolah itu semuanya menarik. Oke, luar biasa. Apa yang paling berkesan? Yang paling berkesannya gini, apa yang saya rasakan ini mungkin sama juga dirasakan oleh sebagian besar para bapak ibu guru ya. Salah satunya adalah kebahagiaan terbesar guru itu adalah ketika mimpi seorang peserta didik itu tercapai. Itu kebahagiaan terbesar. Mimpi apapun yang bisa diwujudkan oleh peserta didik itu adalah hadiah terbesar seorang guru.
mungkin bagi sebagian orang ketika orang lain berhasil ada keirian gitu kan, bagi sebagian orang dengan karakter negatif, iri kan ketika orang lain maju. Tapi lain halnya mungkin bagi bapak ibu yang punya profesi jadi guru. Bagi bapak ibu yang profesi guru itu kebahagiaan terbesar itu apabila cita-cita anaknya itu, apalagi ketika masuk kelas di semester awal misalkan, di awal waktu pelajaran dia belum bisa apa-apa. Setelah akhir pembelajaran dia mendapatkan sesuatu lah, anggaplah keilmuan atau pengalaman yang dia dapatkan, itulah istilahnya kesan atau hadiah terindahnya itu. Iya, luar biasa. Nah, kalau dari sisi tantangan apa nih yang paling menantang dengan menjadi seorang guru ini seperti apa nih?